Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah hadir di kegiatan rapat kita hari ini, yaitu membahas tentang rencana pertandingan kelas 3x3 atau 3-on-3 basketball di SMA Negeri 1 Mempawai. Jadi latar belakang kegiatan kita yaitu kita mengingat banyak sekali siswa-siswa kita yang berminat di cabang olahraga basket ini. Selain futsal, voli, basket juga banyak. Jadi kita biasanya siswa kita ini ada kelas meeting futsal, ada juga kelas meeting voli. Nah, ini saya ingin sekolah kita juga mengadakan kelas meeting di bidang basket, yaitu 3x3. Mengapa 3x3? Karena setiap kelas itu pemainnya tidak banyak, jadi kita hanya bisa yang memungkinkan yaitu 3x3 itu. Untuk fasilitas sekolah kita juga lengkap, ada lapangan, ada bola, serta siswa-siswa juga banyak berminat di cabang basket ini. Kemudian tujuan pembelajaran dari kegiatan ini yaitu mengembangkan keterampilan bermain basket. Siswa dapat meningkatkan teknis dan taktis dalam permainan basket 3-on-3. Kemudian meningkatkan sportivitas dan kerjasama tim. Siswa belajar untuk bermain secara sportif dan bekerjasama. Jadi di kegiatan ini kita menginginkan siswa bisa bekerjasama. Kemudian di kegiatan ini kita juga dapat menggunakan kebugaran jasmani siswa. Itu siswa bisa menjadi lebih sehat dan juga melalui aktivitas fisik. Kemudian meningkatkan rasa kebersamaan untuk kekompakan. Siswa belajar untuk saling mendukung dan mempererat hubungan antar kelas. Jadi kegiatan ini banyak sekali manfaatnya. Selain untuk kesehatan juga untuk meningkatkan aktivitas siswa, yaitu meningkatkan kebersamaan untuk kekompakan siswa. Kemudian capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan dari kegiatan itu kita memerlukan langkah-langkah yang nyata. Capaiannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan teknis, baik teknis permainan bola basket yaitu dribbling, passing, shooting, dan pemahaman taktis strategi permainan dalam permainan bola basket. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai ini adalah melaksanakan latihan rutin, kemudian memberikan sesi latihan khusus oleh guru PJOK atau pelatih basket. Hasil yang diharapkan nanti siswa mampu bermain bola basket dengan lebih baik dan dapat menggunakan strategi dalam pertandingan. Capaian yang kedua yaitu meningkatkan kebugaran jasmani. Siswa menjadi lebih sehat dan bugar. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah melaksanakan latihan fisik secara rutin, kemudian mengadakan tes kebugaran secara berkala. Nah, tes kebugaran ini seperti yang kalian sudah kita lakukan yaitu antropometri, yang seperti Pak Anto dan Pak Aryadi, dan ada dari lain juga itu untuk kebugaran jasmani siswa. Selain itu bisa juga dilakukan tes PME dan lari 2,4 kilo. Hasil yang diharapkan yaitu siswa memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi struktur program ini akan melibatkan seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12. Kemudian guru PJOK, staf sekolah yang terkait. Program akan dilaksanakan
yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi karena ini pernyataan bahwa sekolah kita itu sudah memiliki fasilitas yang lengkap seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu lapangan, termasuk perlengkapan olahraga yang memadai. Selain itu sekolah juga memiliki tenaga pengajar yang berkompeten di bidang PJK serta mendukung penuh dari pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan co-curricular seperti pertandingan basket triastri ini. Jadi sekolah kita ini sudah memiliki semua, termasuk untuk basket itu kita sudah punya shot clock itu untuk menghitung 25 detik. Kemudian kita juga punya monitor untuk menampilkan skor, itu sudah dibeli. Dan kemudian kita menghitungnya dengan scoreboardnya itu dalam bentuk komputer di CPU. Jadi nanti ada aplikasi untuk menghitung skor. Skor itu bisa kita lihat di situ, bisa kita lihat poll berapa kali, masuknya berapa kali, siapa yang masukkan, dan sebagainya. Jadi kita lanjutkan rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan melalui pertama kita akan lakukan observasi langsung. Jadi guru PJOK akan mengamati keterampilan dan sikap siswa selama latihan dan pertandingan. Jadi di sini siswa itu tidak hanya tanding, tapi juga dinilai oleh guru PJOK. Jadi nanti guru PJOK itu harus memiliki rubrik untuk menilai kemampuan siswa dalam bermain bola basket. Jadi seperti misalnya shooting, itu apakah siswa itu sudah melakukan dengan baik atau tidak. Kemudian dribbling, apakah bisa melakukan dengan baik atau tidak. Kemudian penilaian kinerja, menilai kemampuan teknis dan taktis siswa dalam permainan bola basket. Kemudian feedback atau umpan balik dari siswa, mengumpulkan umpan balik dari siswa mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi kita nanti meminta umpan balik atau pendapat siswa apakah kegiatan ini berjalan dengan baik atau tidak, apakah siswa senang atau tidak. Kemudian laporan dan refleksi. Jadi setelah kegiatan itu kita membuat laporan dan melakukan refleksi. Refleksi ini tujuannya adalah untuk melihat bagaimana program ini berjalan. Kemudian membuat laporan hasil kegiatan refleksi untuk perbaikan program di masa mendatang. Jadi evaluasi ini tentunya tujuannya itu untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan kegiatan yang kita lakukan. Nah, dari kegiatan itu tentunya banyak tantangan yang akan kita hadapi. Pertama itu yaitu keterbatasan waktu, yaitu mengatur jadwal latihan dan pertandingan di tengah padatnya kegiatan akademik. Jadi memang kegiatan ini memerlukan banyak waktu. Jadi seperti kegiatan kita lakukan di pelajaran ini ya, banyak sekali memakan jam pelajaran, karena untuk mendapatkan hasil yang baik kita harus mempersiapkannya dengan baik. Kemudian komitmen siswa, memastikan siswa tetap berkomitmen mengikuti latihan dan pertandingan. Kemudian cedera. Jadi kemungkinan tantangan kita adalah ada siswa yang cedera. Tentunya untuk mengatasi cedera ini kita harus mempersiapkan tim medis atau dari PNR dan UKS. Potensi cedera pada siswa selama latihan atau pertandingan itu sangat mungkin sekali terjadi. Kemudian tantangan berikutnya yaitu koordinasi, mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat agar program berjalan lancar. Jadi ini mungkin ada sedikit hambatan karena kita punya kesibukan masing-masing. Jadi ini kemungkinan bisa jadi hambatan kita. Oke, mungkin ini dari hasil rancangan saya yang ingin saya lakukan di sekolah ini. Saya mengharapkan bantuan atau dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Terima kasih.